Di sebuah kota bernama Kota Kufah sekitar tahun 101 Hijriah atau 721 Masehi, terdapat ahli tanaman obat bernama Hayyan ibnu Abdullah al-Azdi yang memiliki bayi bernama Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan ini tumbuh dewasa dikelilingi oleh ramuan herbal dan formula farmasi. Dan kehidupan awal ini memainkan peran yang akan menentukan masa depan seorang Jabir bin Hayyan. Nah, diceritakan pada suatu kisah, pada saat itu ayahnya Jabir menawarkan kepada tetangganya tentang sebuah formula obat yang dapat menyembuhkan penyakit sakit perut. Nah, ketika itu tetangganya bertanya tentang formula-formula yang dibuatnya. Nah, kemudian ayahnya Jabir menjelaskan tentang beberapa campuran-campuran obat yang dia buat. Kemudian tetangganya menerima dengan harapan semoga bisa terobati dengan obat yang dibuat oleh ayah Jabir. Hidup di lingkungan yang akrab dengan berbagai formula bersama ayahnya merupakan penyebab utama mengapa beliau tertarik dengan dunia sains. Bahkan beliau sempat meninggalkan kota Kufah dan menanamkan segala bentuk ajaran yang diberikan oleh ayahnya. Suatu hari ia pernah bertemu dengan seorang ibu, kemudian ia memberikan sebuah obat formula berdasarkan hasil dosis ayahnya. Nah, ibu itu memberikan saran kepada Jabir bin Hayyan untuk menjadi salah satu siswa dari seorang ahli bahasa Al-Quran dan matematika yang bernama Harbi Al-Himyari. Karena ibu itu merasa bahwa Jabir bin Hayyan sangat menyukai belajar. Hingga pada akhirnya Jabir bin Hayyan bertemu dengan Harbi Al-Himyari berdasarkan saran dari ibu yang pernah ditemui oleh Jabir. Nah, pada saat itu beliau banyak belajar dari Harbi Al-Himyari yang merupakan sosok yang ahli di bidang bahasa, Al-Quran, dan matematika. Namun dari banyaknya bidang yang ia pelajari, ia sangat menyukai dan tertarik pada salah satu bidang, yakni bidang kimia. Dan di sini ada beberapa informasi yang tersedia mengenai keluarganya. Nama ayah beliau adalah Hayyan al-Azid. Hayyan al-Azid adalah seorang apoteker dan juga terlibat dalam aktivitas politik sebagai pendukung dinasti Umayyah. Setelah jatuhnya dinasti tersebut, Hayyan harus melarikan diri ke Kufah, di mana Jabir kemudian tumbuh dan menghabiskan banyak waktunya. Pendidikan Jabir bin Hayyan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya yang syarat dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan interaksi dengan banyak cendekiawan dikemukakan pada zamannya. Jabir bin Hayyan ini beliau tidak hanya mempelajari satu bidang keilmuan saja, namun banyak sekali bidang keilmuan yang beliau pelajari seperti kedokteran, filsafat, fisika, dan juga yang terkenal yaitu kimia, yang sehingga beliau mendapatkan julukan sebagai Bapak Kimia Modern. Dan di dalam kisahnya tentang penemuan beliau mengenai unsur senyawa atom, yaitu ketika beliau sedang membaca Quran Surat Al-Hadid ayat 25 dan juga 26, ada satu kata yang membuat beliau membangun hasrat beliau untuk mempelajari sesuatu, yaitu dikata wa anzalna hadida. Pada saat itu banyak ulama yang pada saat itu menafsirkan bahwa yang dimaksud tentang Allah menurunkan besi itu ya bersebarlah di muka bumi, dan ternyata pada saat ini sudah dibuktikan bahwa ternyata besi ini unsur-unsurnya gitu banyak ditemukan di luar bumi, bukan di bumi. Jadi apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu benar, berarti bahwa besi itu Allah turunkan dari langit. Dan ketika beliau mendengar kata tersebut, beliau masuk ke laboratorium kecil sederhananya, beliau mempelajari tentang besi tersebut sampai ke bagian-bagian terkecilnya, bahkan sampai ke atomnya. Dan saat ini disebutkan bahwa nomor atom besi ini adalah 26. Dan atom besi yang stabil disimbolkan dengan Fe. Nah, dan yang paling stabil ini dalam atom besi yaitu ada 4, yaitu Fe55, Fe56, Fe57, dan juga Fe58. Dan yang paling stabil adalah Fe57. Dan hal ini beliau dapatkan setelah beliau melakukan kajian terhadap Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 25 dan juga 26. Dan hal ini membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan hanya sekedar kitab tentang panduan agama, kehidupan, dan juga semacamnya, namun di dalam Al-Quran juga terdapat
banyak sekali prinsip-prinsip keilmuan seperti sains dan juga semacamnya. Dan hasil kajian dari Jabir bin Hayyan ini ataupun manuskrip-manuskrip lainnya sudah tersebar gitu ke Eropa, sehingga jasa yang beliau lakukan ataupun ilmu-ilmu yang sudah beliau pelajari ini tersebarlah hingga ke Eropa ataupun ke seluruh dunia. Jadi banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mengutip ataupun mengambil hasil dari Jabir bin Hayyan, dan mereka mempelajari lagi dan juga mereka menyempurnakan ataupun dengan dasar-dasar yang Jabir bin Hayyan letakkan ini, mereka bisa mencapai bidang keilmuan yang lebih tinggi lagi. Nah, teman-teman semua, sekarang sudah ada nih di pembahasan keempat mengenai letak geografis dan tempat beliau tinggal. Nah, jadi sebelumnya mari kita merefleksi sebentar. Jabir bin Hayyan ini juga dikenal sebagai Geber. Nah, beliau adalah seorang ahli kimia, alkimia terkemuka di zaman kekhalifahan Abbasiyah. Dia lahir sekitar tahun 721 Masehi di Kufah. Nah, pada saat itu juga Kufah merupakan tempat yang menjadi pusat intelektual dan ilmiah terkemuka di dunia muslim. Nah, Jamir bin Hayyan ini selain di Kufah, beliau juga mendapatkan isu-isu bahwa tempat tinggal beliau ada di Kairo. Nah, karena beliau juga banyak melakukan eksperimen di bidang kimia, alkimia, ilmu di tempat-tempat seperti Kairo yang tadi saya sebutkan dan tempat lainnya. Karya-karya yang dihasilkan oleh Jabir bin Hayyan. Beliau telah menulis ratusan buku yang menjadi acuan para cendekiawan muslim dan sangat mempengaruhi alkemis Eropa pada abad pertengahan. Judul buku-buku yang telah beliau tulis yaitu seperti Kitab Al-Kimia, Kitab Al-Sab'in, Kitab Al-Rahmah, Al-Tajmi, Al-Zilak Al-Sarki, Kitab Al-Rahmah Al-Kabir, Al-Kutub Al-Mi'ah, Kitab Al-Iddah, Al-Musahabat Al-Asaro, Al-Kutub Al-Isrun, Kutub Al-Mawazin, Al-Kutub Al-Khomsumi'ah, dan Kutub Al-Bad. Selain terkenal di bidang kimia, beliau juga dikenal dengan sebutan keahlian di bidang lainnya, seperti seorang insinyur, ahli astrologi dan astronomi, ahli bumi, ahli filsafat, ahli fisika, dokter, dan apoteker. Beliau juga pernah menjadi alkimia pada masa dinasti Abbasiyah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi kita semua di masa peradaban Islam ini. Semoga ilmu pengetahuan yang telah diberikan bisa berkembang dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.